Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre crime mystery spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Presumed Innocent. Bercerita tentang seorang jaksa yang dituntut atas pembunuhan jaksa lainnya. Dikemas dalam cerita yang menarik dan menegangkan di keseluruhan filmnya. Plot twist yang tidak akan pernah terduga juga melengkapi film ini menjadi lebih menarik. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Sitting over there is the accused, and I can tell you, because that is what our Constitution demands. My job is to prove guilt beyond a reasonable doubt. Satisfying the burden of proof, that is also a high calling. Di awal kisah, di sebuah ruang peradilan, seorang jaksa bernama Rusty memberi arahan kepada para juri peradilan untuk menentukan pilihan atas sebuah kasus pembunuhan Liam Reynolds. Di sebuah rumah, istri Rusty bernama Barbara, anak laki-lakinya bernama Kyle, dan anak perempuannya bernama Jaden. Jaden memberitahu ayahnya bahwa Raymond menelpon. Raymond memberi kabar ke Rusty bahwa Caroline terbunuh di rumahnya sendiri. Rusty mendatangi rumah Caroline dan bertemu Raymond. Terlihat Caroline meninggal dengan cara yang mengenaskan. Di sebuah tempat, pria ini bernama Tommy dan di sebelahnya bernama Nico. Raymond mengumumkan ke semuanya bahwa kasus ini akan ditangani oleh Rusty. Di sebuah ruangan, perempuan ini bernama Rigo. Rusty meminta Rigo jika hasil otopsi keluar agar memastikan Rusty menjadi orang pertama yang mengetahui hal ini. Diketahui bahwa Caroline merupakan salah satu jaksa terbaik di wilayah itu selain Rusty. Caroline banyak menyuarakan aspirasi politik dan dikenal sebagai jaksa terkeras dalam berbagai kasus yang Caroline tangani. Di sebuah tempat, Raymond bertemu Rusty. Raymond menjelaskan ke Rusty bahwa masa jabatan Raymond sudah hampir habis. Diketahui bahwa Raymond adalah jaksa wilayah dan Rusty adalah wakil Raymond. Mereka juga bertemu dengan Nico. Diketahui bahwa Nico melakukan siaran pers dan memanfaatkan nama Caroline untuk kepentingan politiknya sendiri. Di acara pemakaman Caroline, Rusty melihat seorang pria. Raymond memberitahu bahwa pria itu adalah mantan kekasih Caroline. Dan terlihat juga anak Caroline yang mana Rusty baru tahu akan hal itu. Rusty mendapatkan hasil otopsi dari tim forensik di mana pukulan benda tumpul menjadi penyebab meninggalnya Caroline secara resmi. Lalu Sin mundur beberapa waktu sebelumnya, di mana Caroline menjadi jaksa penuntut atas kasus kematian Bunny Davis. Bunny ditemukan meninggal dengan tubuh terikat tali di dalam sebuah motel, dan Caroline menegaskan bahwa Liam adalah pelaku pembunuhan tersebut. Lalu Sin maju di waktu utama. Di sebuah tempat, Tommy menelpon Nico dan menanyakan tentang Bunny Davis, di mana kasus kematiannya sama persis dengan kasus Caroline. Tommy memberitahu Nico bahwa Rusty memiliki pandangan bahwa pembunuhan Caroline berhubungan dengan Liam Reynolds. Diketahui bahwa Liam saat ini ada di penjara. Tidak mungkin Liam yang melakukan pembunuhan ini. Di sebuah penjara, Rusty menemui Liam. Liam menegaskan ke Rusty bahwa Caroline sudah banyak menangkap penjahat dan memasukkan ke penjara dengan hukuman yang setimpal. Mendengar kabar Caroline saat ini mati, Liam sangat puas karena diketahui bahwa Caroline berhasil membuat Liam mendekam di penjara seumur hidup. Dan Liam tahu bahwa Rusty lah yang membantu Caroline. Banyak orang menyukai Caroline, namun tidak sedikit orang yang membenci Caroline. Di sisi lain, Nico terus-terusan menyiarkan pers di mana menyatakan bahwa Raymond gagal melindungi keamanan kota, dan Nico bersama Tommy sedang berusaha untuk memperbaikinya. Rusty mendatangi rumah seorang pria bernama Caldwell. Diketahui bahwa Caldwell adalah mantan suami Caroline, di mana 9 tahun yang lalu mereka bercerai. Caldwell menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dengan Caroline semenjak berpisah. Mungkin rekan kerjanya lebih tahu tentang Caroline daripada dirinya. Pemuda ini adalah anak Caroline dengan Caldwell yang bernama Michael. Rusty kembali ke kantor dan mendapat sebuah dokumen di atas meja kerjanya.
Lalu Rusty pergi menuju ruang meeting di mana para jaksa akan membicarakan soal kasus Caroline. Rusty menjelaskan hasil autopsi dari tim forensik ke semuanya. Diketahui bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan dari Caroline. Tidak ada tanda-tanda pembobolan rumah secara paksa. Kemungkinan Caroline mengenal pembunuhnya. Tommy menanyakan tentang tali ke Rusty. Apa analisa tim forensik? Tommy juga secara terang-terangan mengatakan bahwa ketidakmampuan Rusty menangani kasus ini terlihat hari ini, yang membuat ruangan tegang sesaat. So when you say that this investigation, you really mean it. You really can be a real dick, can't you, Tom? I guess this ends the compassionate portion of the evening. Di sebuah ruangan, Tommy dan Rusty berdebat. Rusty mengancam Tommy jika Tommy berusaha menghalangi investigasi yang dilakukan Rusty. Di sebuah tempat, Rusty didatangi oleh wartawan dan menanyakan tentang kemajuan kasus Caroline. Dengan terang-terangan, Rusty memberitahu bahwa pers yang disampaikan Nico sengaja menyebar ketakutan untuk kepentingan karir politiknya. Nico melihat berita itu dan merasa sangat marah terhadap Rusty. Di rumah, Barbara menanyakan ke Rusty tentang apa yang dilakukannya di depan wartawan. Rusty menegaskan ke Barbara bahwa jika bukan Rusty yang menangani kasus ini, maka Tommy lah yang akan menanganinya. Dan Rusty yakin bahwa Tommy tidak akan melakukan apa-apa untuk kasus ini, karena tujuan Tommy adalah menjatuhkan Raymond. Dan jika Nico menang dalam pemilihan nanti, maka semua akan dipegang oleh Tommy. Diketahui bahwa ternyata Caroline pernah memiliki hubungan dengan Rusty, dan Barbara mengetahui hal itu. Di sebuah tempat, Rusty menemui dokter psikologisnya, yaitu Dr. Liz. Rusty memberitahu bahwa dulu ayahnya berselingkuh dari ibunya, dan Rusty bersumpah tidak akan melakukan apa yang ayahnya lakukan. Namun Rusty mengingkari sumpahnya. Rusty merasa nyaman dekat Caroline. Di sebuah tempat, Nico mengadakan konferensi pers, di mana Nico menyinggung lawannya, yaitu Raymond. Nico meyakini akan memenangkan pemilihan jaksa negara ke depan. Lalu Sin maju beberapa saat kemudian. Diketahui bahwa Raymond mundur dari jabatannya dan akan menyerahkan jabatannya kepada Nico sebelum pemilu dimulai. Di sebuah tempat, Raymond, Rusty, Nico, dan Tommy berkumpul. Nico menegaskan ke Rusty bahwa Tommy akan menjabat sebagai wakil ketua jaksa, dan Nico meminta berkas semua kasus Caroline diserahkan ke Tommy. Tommy sudah mendapat laporan sidik jari Caroline, termasuk sidik jari Rusty di apartemen Caroline. Dan Tommy mulai mendesak Rusty tentang bagaimana sidik jari Rusty ada di kamar Caroline. Dan Tommy membuat Rusty benar-benar muak dengan semua kelicikannya. Tommy memberitahu bahwa laporan terbaru dari forensik menunjukkan Caroline hamil saat meninggal dunia. Tommy benar-benar mempermalukan Rusty di ruangan ini. Di hari pertama Tommy menjabat, Tommy menjadikan Rusty calon tersangka. Di rumah, Rusty memberitahu Barbara bahwa Caroline hamil saat meninggal, dan mereka kira bahwa itu adalah anak Rusty. Malam hari, Rusty membuka dokumen kasus Bunny Davis. Lalu Rusty menemui dokter otopsi yang bernama Herbert. Rusty mendapat laporan bahwa ada cairan spermatozoa kedua yang tidak teridentifikasi dalam kasus Bunny Davis selain milik Liam. Rusty menyadari bahwa di bukti yang Rusty bawa ke pengadilan, laporan itu tidak ada. Herbert hanya memberitahu bahwa Caroline tahu semua itu, dan Herbert tidak ada urusan jika Caroline tidak memberitahu Rusty tentang hal itu. Di sebuah tempat, Nico dan Tommy membahas Rusty, dan kasus Caroline bisa menjerat Rusty dalam hukuman yang berat. Di rumah, saat makan malam, Barbara memberitahu kedua anaknya bahwa ayahnya akan mengatakan sesuatu kepada mereka. Barbara menegaskan bahwa anak-anaknya lama-kelamaan akan tahu informasi dari berita atau dari sekolahan mereka. Dengan sangat terpaksa, Rusty memberitahu anak-anaknya bahwa Rusty pernah memiliki hubungan dengan Caroline, yang membuat kedua anaknya bersedih mengetahui hal itu. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah Rusty, menggeledah rumahnya, dan menyita barang-barang milik Rusty. Rusty menemui Tommy dan menanyakan tentang kejadian ini. Tommy menegaskan bahwa mulai saat ini Rusty tidak menangani kasus lagi, dan Rusty dinyatakan cuti administratif oleh Tommy. Nico juga menghampiri Rusty dan menyuruh Rusty untuk pergi dari tempat ini karena Rusty tidak berkuasa lagi.
Raymond tidak ada lagi untuk membantu Rusty. Wanita ini adalah istri Raymond yang bernama Lauren. Dia juga sangat membenci dengan Nico. Tak lama Rusty mendatangi rumah Raymond. Rusty menjelaskan ke Raymond bahwa Tommy tidak akan mencari pelaku pembunuhan Caroline. Namun Raymond meminta Rusty untuk mencari pengacara, karena mungkin sebentar lagi Tommy akan membawa Rusty ke ranah hukum. Rusty mendatangi penjara dan bertemu Liam. Rusty menjelaskan bahwa Liam saat ini dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Rusty menawari Liam untuk merubah itu semua. Namun Liam harus memberi informasi yang Liam tahu tentang pembunuh Bunny Davis dan Caroline. Namun Liam tidak mau dan tidak akan membantu Rusty. Di rumah, Rusty mendapat telepon dan memberitahunya bahwa tes yang dilakukan Rusty positif menyatakan spermatozoa ada di dalam tubuh Caroline. Tak lama, polisi mendatangi rumah Rusty dan menangkap Rusty. Rusty menjadi tersangka pembunuhan Caroline. Nico melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa Nico akan menegakkan keadilan dan merasa malu bahwa seorang penegak keadilan menjadi pelaku pembunuhan keji. Lalu Sin maju beberapa waktu. Rusty mendatangi ruang peradilan di mana Raymond bersedia jadi pengacara pembela Rusty. Terlihat Barbara dan kedua anaknya datang ke tempat ini untuk mensupport Rusty. Nico meminta hakim untuk secepatnya melakukan pra-peradilan. Namun Raymond menolak pra-peradilan dan meminta hakim untuk langsung menentukan tanggal sidang. Hakim menegaskan ke Nico untuk tidak berlebihan memberikan pidato ke publik, karena jika tuntutan ini tidak benar, maka Nicolah yang akan menanggung semua resiko ke depannya. Di rumah, Rusty mendapat pesan dari orang tak dikenal yang memberitahu Rusty bahwa dia melihat Rusty di rumah Caroline malam itu. Lauren memberitahu Raymond jika Rusty kalah dalam persidangan, maka kemungkinan Rusty akan ditahan seumur hidupnya. Namun Raymond yakin bukan Rusty pelakunya. Rusty menerima pesan lagi dari orang yang tak dikenal, yang meminta Rusty untuk menemuinya sendiri di alamat yang dia beri. Rusty memberitahu pesan ini ke Raymond. Rusty mengira bahwa ini adalah sebuah jebakan atau tipuan untuk Rusty. Rusty mengaku ke Raymond bahwa sepulang kerja, Rusty memang mendatangi Caroline malam itu untuk menyelesaikan hubungan mereka. Raymond menegaskan ke Rusty bahwa saat ini Rusty dalam bahaya. Raymond menyewa seorang pengacara muda yang bernama Mia. Mia akan membantu Rusty menjadi jaksa pembela di sidang Rusty. Di kantor, Tommy mengetahui bahwa Rigo dan Rusty mendatangi Liam di penjara tanpa izin. Namun Rigo tidak takut ancaman dari Tommy. Nico memberitahu Rigo untuk berhenti dari kasus ini. Terlihat Nico dan Tommy bersikeras bahwa Rusty lah pelaku pembunuhan ini. Nico juga mengancam Rigo jika Rigo menghalangi investigasi Tommy. Rigo menyadari ada yang tidak beres dengan Nico dan Tommy. Rigo menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk mengambil semua berkas kasus Bunny Davis di ruangan medis. Di sebuah gudang tua, Rusty datang sesuai alamat yang diberikan orang tak dikenal. Dan Rusty bertemu Michael, anak Caroline. Michael menanyakan kenapa Rusty membunuh ibunya. Rusty menegaskan bahwa Rusty tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun Michael menegaskan bahwa Michael punya foto dan video Rusty di malam kematian Caroline di rumahnya. Michael sudah memberikan foto tersebut ke jaksa wilayah. Lalu Rusty menemui Raymond dan memberitahu kejadian ini. Perempuan ini adalah Mia. Mereka akan bertemu dengan hakim untuk membahas berkas untuk persidangan. Rusty mulai membaca berkas tuntutan untuknya dan mencari apa yang sebenarnya terjadi. Nico memasukkan semua orang yang berhubungan dengan Rusty sebagai saksi, termasuk Raymond dan Dr. Liz. Tommy juga memberitahu bahwa Tommy mendapat bukti foto dan video kejadian di mana bukti ini sedang dilakukan penyelidikan untuk memvalidasinya. Jika sudah selesai, maka akan dilampirkan di dalam berkas. Dan yang memberi foto dan video tersebut adalah anak Caroline yang bernama Michael. Namun hakim meminta Tommy dan Nico untuk menyerahkan bukti itu ke hakim dan pihak pembela hari ini agar bisa dianalisa bersama. Hakim juga menegaskan ke Tommy bahwa masih ada 10 hari lagi sebelum peradilan berlangsung. Hakim tidak mau Tommy menyembunyikan informasi untuk kepentingan sendiri. Di rumah, Rusty berterus terang kepada istri dan anaknya tentang kasusnya.
Rusty menceritakan semua yang Rusty tahu ke mereka tanpa ada yang ditutupi. Di sebuah bar, Nico dan Tommy membahas Rusty. Nico memberitahu Tommy untuk mencabut tuntutan Rusty. Nico menjelaskan bahwa kita bisa membuat Rusty tampak buruk. Namun beban Tommy dan Nico ada di kasus pembunuhan. Mereka berdua membahas strategi menjatuhkan Rusty dengan cara yang paling aman. Nico merasa cemas dengan Tommy atas kasus ini. Karena terlihat jelas Tommy sangat membenci Rusty. Namun Tommy tidak mengakuinya. Di sebuah tempat, Mia menanyakan ke Rusty tentang hubungan Rusty dengan Caroline. Apakah Rusty cinta dengan Caroline atau hanya sekedar nafsu? Rusty menceritakan kasus pertama di mana Rusty kenal Caroline, di mana seorang anak kecil menjadi korban kekerasan. Dan di saat itulah Rusty melihat Caroline sebagai seorang perempuan yang spesial bagi Rusty. Rusty mendatangi TKP dan mencoba menelaah apa yang terjadi dan apa yang akan Rusty lakukan untuk bertahan di persidangan. Di sisi lain, Tommy mendengarkan pesan suara milik Caroline dan Rusty dan mencoba mencari kesalahan dari Rusty. Malam hari, Rusty mendapat bukti foto dan video yang diserahkan Michael ke Tommy. Di foto tersebut, Rusty melihat ada foto Kyle sedang bersepeda melewati rumah Caroline. Lalu Rusty mendatangi Kyle dan menanyakan kenapa Kyle ada di sana malam itu. Kyle menjelaskan bahwa Kyle hanya ingin tahu apa tujuan ayahnya. Kyle tahu tentang hubungan ayahnya dengan Caroline. Beberapa waktu kemudian, Barbara memberitahu apa yang Kyle katakan ke Barbara. Kyle melewati rumah Caroline untuk beberapa kali dengan sepedanya dan melihat Rusty masuk ke rumah Caroline baru kali itu. Di ruangan sidang, Tommy dan Dr. Herbert melakukan simulasi sidang, di mana Tommy meminta Herbert untuk tenang dan sampaikan semuanya saat memeriksa jasad Caroline. Di sebuah ruangan, Raymond memberitahu bahwa saat kejadian Kyle ada di sana dan Michael juga ada di sana. Rusty memberitahu Raymond bahwa Barbara sudah muak dengan Rusty. Di kantor, seorang perempuan bernama Eugenia bertanya ke Tommy kenapa dirinya masuk daftar saksi. Tommy menjelaskan untuk menunjukkan hubungan Rusty dan Caroline. Lalu Tommy menemui Caldwell dan Michael. Tommy menegaskan ke mereka berdua bahwa nanti mereka akan diserang oleh jaksa pembela dengan pertanyaan yang tidak ada habisnya. Tommy hanya ingin memastikan tidak ada kesalahan di sidang nanti. Di sebuah bar terlihat Barbara berbicara intens dengan seorang pemuda bartender di tempat itu. Rigo menelpon Rusty dan memberinya kabar bahwa Rigo menemukan kecocokan dari kedua sampel kasus Bunny Davis, di mana Liam memberikan sampel DNA-nya ke seseorang bernama Razor. Lalu tak lama, Rusty dan Rigo mendatangi sebuah rumah dan bertemu Razor. Namun Razor tidak mau menjawab pertanyaan Rigo dan Rusty. Rigo hanya menegaskan bahwa beberapa hari ke depan Razor akan dipaksa menjawab semua pertanyaan. Dan Rigo memberikan kartu namanya dan meminta Razor menghubunginya jika sudah siap berbicara. Di sebuah tempat, Mia menginterogasi Rusty dan meminta Rusty menceritakan kejadian malam itu. Hari itu Caroline mengabaikan pesan-pesan Rusty. Lalu Rusty mendatangi rumah Caroline malam itu. Namun Rusty tidak bisa menceritakan detailnya. Rusty bertengkar dengan Caroline. Dari interogasi singkat tersebut, Mia memberitahu Raymond bahwa Mia suka posisinya di kasus ini. Di kantor, Herbert menemui Tommy dan memberinya dokumen tanpa mengucap sepatah kata apapun. Raymond mendatangi kantor dan bertemu Eugenia. Eugenia meminta Raymond untuk membantunya. Raymond menemui Nico dan Tommy. Raymond menjelaskan ke Tommy dan Nico bahwa tuntutan kasus Rusty tidak kuat dengan semua bukti yang ada. Nico memberi Raymond sebuah dokumen yang membuat Raymond tidak dapat berkata-kata. Raymond menelpon Rusty dan memberitahu Rusty bahwa kulit Rusty ditemukan di bawah kuku Caroline. Namun Rusty menegaskan bahwa Caroline tidak pernah mencakarnya. Rusty menganggap ini adalah sebuah fitnah. Namun Raymond menegaskan bahwa DNA tidak bisa disalahkan. Tommy menemukan foto Kyle di bukti yang dia miliki. Tak lama Eugenia mendatangi Tommy dan bertanya kenapa Eugenia menjadi saksi pertama di sidang nanti. Tommy hanya ingin Eugenia jujur. Tommy juga mendesak Eugenia bahwa Nico dan Tommy sering merekonstruksi pekerja di sini. Rusty mendatangi rumah Razor dan Razor memergokinya lalu mengusirnya.
Di kantor, Rusty ditegur oleh Raymond karena perbuatannya bisa dilaporkan ke polisi sebagai pembobolan rumah secara disengaja. Rusty memiliki teori, tersangka yang paling masuk akal adalah Liam, karena Liam memiliki motif ke Caroline. Mungkin bukan Liam yang membunuhnya, namun Liam ada di balik kematian Caroline. Di sebuah tempat, Tommy mengingat masa lalunya, di mana Tommy bertemu dengan Caroline dan menanyakan ke Caroline apakah Caroline tidak mau bekerja bersama Tommy. Tak lama, Nico menghampiri Tommy. Nico memberi kabar bahwa Liam terbukti mengancam Caroline saat persidangan terakhirnya. Namun Tommy menegaskan bahwa Liam saat ini ada di penjara. Liam tidak akan menjadi masalah. Di sebuah tempat, Barbara terlihat berselingkuh dengan pria muda seorang bartender yang dia kenal. Razor mendatangi kantor Rusty dan mereka mulai menginterogasi Razor. Diketahui bahwa DNA Razor ditemukan di tubuh Bunny Davis. Mia hanya meminta informasi pasti ke Razor apa yang sebenarnya terjadi. Di sebuah tempat, Tommy menyampaikan informasi di depan wartawan. Tommy menjamin bahwa tidak akan ada lagi orang yang memiliki kekuasaan bertindak semaunya. Nico menghampiri Tommy dan menanyakan apakah komentar Tommy di depan publik berguna untuk mereka. Tommy menjelaskan bahwa Tommy mencari simpati dari juri agar bisa menang di persidangan nanti. Maka dari itu Tommy menyampaikan pendapat seperti itu di depan wartawan. Barbara menemui Dr. Liz. Dan Dr. Liz tahu bahwa Barbara berselingkuh terlihat dari bagaimana Barbara merespon pertanyaan-pertanyaan Dr. Liz. Lalu Scene maju beberapa saat kemudian, di mana hari persidangan Rusty dimulai. Tommy memulai penjelasannya ke para juri peradilan dan menjadi jaksa penuntut atas kasus Rusty. Tommy memperlihatkan korban dan keluarga korban serta bukti-bukti yang Tommy miliki untuk menuntut Rusty dan meminta juri untuk mempelajari dan memutuskan kasus ini. Lalu Scene maju di hari kedua persidangan. Herbert menjadi salah satu saksi di mana menyatakan kematian Caroline sekitar pukul 10 malam dan Caroline sedang hamil selama 2 pekan dan itu adalah anak dari Rusty. Herbert yakin dengan apa yang Herbert temukan. Herbert juga memberitahu bahwa kematian Caroline terkena benda keras dan tipis di kepalanya sebanyak 2 kali. Raymond menyatakan bahwa benda keras dan tipis tersebut tidak pernah ditemukan di lokasi kejadian. Tommy menanyakan hal yang sangat pribadi ke Dr. Herbert, di mana Tommy meminta Herbert menceritakan perilaku tersangka kepada Herbert dalam menangani kasus. Herbert memberitahu bahwa Rusty pernah mengancamnya saat pertama meminta hasil otopsi Caroline. Terlihat Tommy menyerang Rusty secara personal. Raymond memancing Herbert hingga Herbert lepas kontrol dan berbicara di luar dari apa yang Herbert rencanakan dan membuat ruangan ricuh sesaat. You will call me an asshole? Objection. Your Honor, if there is prejudice at play here. Objection. No more than you. Dr. Kimagay. You know, maybe this. Setelah sidang, Nico memberitahu Tommy bahwa apa yang Tommy lakukan kelewat batas. Namun Tommy menyatakan bahwa Tommy tahu apa yang Tommy lakukan. Di sebuah ruangan, Raymond memberitahu Rusty bahwa Raymond akan memanggil pakar patologi forensik yang Raymond kenal untuk membuktikan apa yang diucapkan Herbert salah. Mia juga meminta Barbara untuk memiliki sikap yang baik dan tidak mencuri perhatian di depan wartawan. Namun Barbara menegaskan ini adalah situasi yang sulit dalam hidupnya. Barbara hanya menegaskan bahwa dirinya akan berusaha jujur. Keesokan harinya, seorang dokter patologi dibawa ke ruang sidang. Dokter menjelaskan bahwa ditemukan kulit tersangka di bawah kuku korban dan air liur tersangka di kerah baju korban. Namun dokter menyatakan bahwa dokter tidak menemukan DNA di tali yang mengikat korban. Dan dokter menganggap ini adalah sesuatu yang sangat teliti. Pelaku sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dokter juga menegaskan bahwa sangat jarang menemukan TKP seberantakan ini namun steril dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Raymond menjelaskan bahwa semua bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yang mengarah pada Rusty adalah bukti yang ditemukan karena Rusty memiliki hubungan dengan Caroline, bukan bukti bahwa Rusty membunuh Caroline. Lalu Scene berpindah di rumah. Terlihat Barbara sedang membereskan ruangan tempatnya melukis. Diketahui hari-hari ini adalah hari terberat Barbara dan anak-anaknya. Keesokan harinya Eugenia dipanggil menjadi saksi di persidangan. Tommy menanyakan apa yang Eugenia tahu tentang hubungan Rusty dan Caroline.
Eugenia pernah memergoki Rusty dan Caroline berduaan beberapa kali di ruangan kantor, yang membuatnya merasa Rusty dan Caroline tidak profesional dalam pekerjaannya. Mia menanyakan ke Eugenia apakah Eugenia tahu bahwa Caroline pernah melaporkan ketidaknyamanannya ke pihak Personalia. Eugenia menjawab bahwa Caroline pernah melaporkan ketidaknyamanannya dengan sikap Tommy kepada Caroline ke Personalia. Eugenia menjelaskan bahwa yang Eugenia tahu adalah Caroline tidak mau mengerjakan kasus bersama Tommy. Caroline bilang bahwa Tommy membuat Caroline jijik. Lalu Sin berpindah ke rumah Tommy. Diketahui Tommy memiliki seekor kucing di rumahnya. Di rumah, Rusty ditemui oleh Jaden. Jaden menyemangati ayahnya dan yakin ayahnya pasti bisa melewati ini semua. Barbara memberitahu Rusty bahwa Barbara beberapa waktu yang lalu berduaan dengan seorang pria. Barbara memberitahu Rusty bahwa Barbara berselingkuh. Namun Barbara hanya berciuman dengannya. Barbara mengatakan ini karena Barbara hanya mau jujur kepada Rusty. Di sebuah ruangan, hakim memberitahu kedua belah pihak bahwa saksi kunci yaitu Michael, anak Caroline, masih kecil. Hakim meminta sidang ini dibatalkan agar saksi korban tidak mengalami luka batin yang makin mendalam. Dan hakim menegaskan bahwa Rusty tidak mungkin dinyatakan tidak bersalah. Hakim menjelaskan bahwa pembunuhan tidak sengaja adalah sesuatu yang tepat untuk kasus ini. Tommy pasti kena hukuman sebagai jaksa penuntut, dan Rusty bisa melanjutkan hidup setelah 8 tahun penjara. Namun Rusty tidak setuju dengan hakim. Tommy juga tidak setuju dengan hakim. Mereka akan tetap melanjutkan persidangan. Keesokan harinya, Michael dipanggil menjadi saksi kunci di persidangan. Michael berulang kali mengatakan bahwa Rusty adalah pembunuh ibunya. Dan Michael berulang kali ditegur oleh hakim karena mengatakan hal yang bersifat belum pasti. Saat Raymond bertanya dengan Michael, tiba-tiba Raymond tersungkur jatuh pingsan di depan ruang sidang. Rusty menghampiri Raymond dan menolongnya. Di rumah sakit, dokter memberi kabar bahwa Raymond baik-baik saja dan kondisinya akan segera membaik. Hanya kelelahan dan membuat jantungnya berhenti sesaat. Di mobil, Nico memberitahu Tommy bahwa situasinya makin memburuk. Para juri melihat Rusty menolong Raymond di persidangan, dan itu bukan sesuatu hal yang baik untuk jaksa penuntut, karena juri pasti memiliki opini lain tentang Rusty. Namun Tommy menegaskan bahwa Tommy tidak berfokus kepada juri, namun Tommy fokus pada keadilan. Di sebuah tempat, hakim memberi pilihan untuk Rusty dan Tommy untuk membatalkan sidang karena Raymond tidak ada. Namun jika sidang dibatalkan, Rusty ditetapkan sebagai terdakwa dan itu pasti. Rusty dan Mia tidak mau sidang dibatalkan dan akan terus melanjutkan sidang. Karena Rusty yakin dirinya tidak bersalah dan tidak mau mendapat hukuman. Dan Rusty memilih pilihan yang sulit di mana Rusty akan menjadi saksi dan Rusty juga akan mewakili dirinya sendiri. Hakim menegaskan ke Rusty bahwa itu bukan pilihan yang baik dan Rusty harus berhati-hati dengan pilihan tersebut. Di sebuah tempat, Cadwell marah ke Tommy dan Nico karena Tommy dan Nico berjanji akan melindungi Michael. Namun saat ini Michael menjadi saksi dan akan dilakukan penyelidikan silang kepada Michael. Di rumah, Barbara dan anaknya mendapati berita bahwa Rusty akan melanjutkan persidangan, di mana Rusty akan mewakili dirinya sendiri dan ini membuat anaknya berpikir bahwa ayahnya sangat gila mengambil keputusan ini. Keesokan harinya di ruang sidang, Rusty bertanya ke Michael apa yang Michael lakukan setelah pulang dari rumah Caroline. Michael menjelaskan bahwa Michael pulang ke rumah dan bertemu ayahnya. Rusty menanyakan kenapa Michael tidak memberitahu ayahnya bahwa Michael melihat seorang pria datang ke rumah ibunya. Rusty juga membuka pesan Michael ke ibunya beberapa hari sebelum Caroline terbunuh, di mana pesan itu berisi Michael menginginkan ibunya mati saja. Rusty juga memberitahu bahwa ditemukan sejumlah dokumen milik Caroline di komputer pribadi milik Michael, di mana dokumen itu berisi kasus pembunuhan Bunny Davis yang beberapa waktu lalu ditangani oleh ibunya. Dan ruangan sidang ricuh karena Rusty bertanya apakah Michael dan ayahnya yang membunuh Caroline. Did you kill your mother? Hey, you sick fuck! That's enough! Mr. Caldwell, step back. Are you fucking serious? Mr. Caldwell. Supposed to be watching him. Karena polisi tidak pernah menggeledah rumah mereka,
dan tidak pernah menginvestigasi mereka walaupun Michael dijadikan saksi kunci. Dan selama ini polisi hanya menginvestigasi Rusty secara sepihak. Keesokan harinya, Rico menjadi saksi di peradilan. Nico memutar rekaman pembicaraan Rusty dan Liam di penjara, yang menawarkan Liam merubah hukumannya dengan cara membantu Rusty untuk mencari informasi pembunuhan Caroline. Karena Rusty memiliki firasat Liam berhubungan dengan pembunuhan ini. Rico juga menjelaskan bahwa saat Rusty menjadi wakil jaksa, Rusty meminta laporan forensik hanya diberikan ke Rusty dan meminta Rico untuk tidak memberikannya ke Nico dan Tommy. Rusty melakukan itu karena Rusty tidak mempercayai Nico dan Tommy dalam menangani kasus secara adil. Di rumah, Barbara menemui Rusty yang terlihat sangat kacau. Di sebuah tempat, Tommy mengingat masa lalu di mana waktu itu sedang merayakan sesuatu untuk Caroline. Namun Caroline terlihat menolak pelukan Tommy. Keesokan harinya di sidang, Tommy menyatakan untuk meminta Rusty menjadi saksi. The people called Rusty Savage. Lalu hakim memanggil Tommy dan Rusty. Tommy mendesak Rusty untuk menjadi saksi. Hakim memberi pilihan ke Rusty. Yang pertama, pembatalan sidang. Yang kedua, Rusty menjadi saksi. Rusty menyadari bahwa jika sidang dibatalkan, Rusty akan menjalani hukuman 8 tahun. Jika Rusty menjadi saksi, maka Rusty akan menjadi sasaran empuk untuk Tommy. Dan resikonya, jika salah berargumen bisa mendapat hukuman yang lebih berat. Rusty memilih untuk melanjutkan sidang dan menjadi saksi peradilan. Di sebuah ruangan, Mia memberitahu Rusty bahwa Rusty memilih pilihan yang gila dan hidup Rusty dipertaruhkan. Di rumah, Barbara mengetahui hal ini dari berita, di mana Rusty makin terpojok dalam kasus ini dan menjadi saksi. Di sebuah tempat, Nico menemui Tommy dan merayakan keberhasilan mereka dan bersiap menghadapi hari penting. Keesokan harinya, Raymond mendatangi persidangan dan menemui Rusty. Terlihat Raymond sudah fit dan akan mendampingi Rusty. Rusty menjadi saksi di mana Tommy mencecarnya dengan pertanyaan yang sangat menjebak. Rusty menjadi sasaran empuk Tommy, di mana Tommy bisa menjebak Rusty dalam sebuah pernyataan yang membuat Rusty tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan Tommy. Tommy juga mengungkap masalah Rusty dengan Dr. Herbert, di mana Herbert sangat benci dengan Rusty. Tommy bersekongkol dengan Herbert untuk menjatuhkan Rusty. Di mobil, Nico memberitahu bahwa penampilan Tommy hari ini sangat brilian, yang membuat Rusty tidak bisa berkata-kata. Saat pulang ke rumah, Tommy menemukan rumahnya berantakan. Dan di meja Tommy menemukan sebuah besi pengeruk perapian. Tak lama, polisi mendatangi rumah Tommy untuk menyelidiki hal ini. Tommy memberitahu Nico bahwa Rusty lah yang melakukan ini. Di sebuah tempat mereka berkumpul. Raymond menanyakan apakah besi ini adalah korek perapian milik Caroline. Namun Tommy tidak tahu itu milik siapa. Tommy akan memasukkan barang-barang ini ke dalam bukti kasus pembunuhan Caroline. Hakim memberitahu kedua belah pihak bahwa hakim masih bisa membatalkan persidangan ini. Namun Rusty dan Tommy tetap mau melanjutkan sidang ini. Di rumah, Rusty memberitahu Barbara bahwa korek perapian itu benar milik Caroline. Namun tidak ada orang yang mengetahuinya. Rusty yakin milik Caroline karena Rusty pernah memakainya untuk membuat perapian di rumah Caroline waktu itu. Namun untungnya tidak ada sidik jari Rusty di besi korek perapian tersebut. Keesokan harinya seorang dokter ahli didatangkan menjadi saksi di persidangan, di mana dokter ini memberitahu bahwa Caroline meninggal dalam keadaan perut kosong dan tidak ditemukan sisa makanan di dalam tubuhnya. Raymond juga menunjukkan setruk pembelian makanan Caroline, di mana malam itu Caroline membeli makanan di jam 9 malam. Dokter menyimpulkan kematian Caroline terjadi antara jam 1 hingga jam 3 malam. Raymond menegaskan kenapa Dr. Herbert memberi laporan bahwa Caroline meninggal di jam 10 malam. Dan Raymond menegaskan bahwa itu sangat jauh bertentangan. Tommy menuduh dokter ini menjadi saksi yang dibayar oleh pihak pembela dan bekerja secara tidak profesional karena hanya menentukan waktu kematian Caroline berdasarkan isi perut. Di rumah, Raymond memberitahu Rusty bahwa nasib Rusty berada di tangan juri peradilan. Jika juri peradilan memutuskan untuk tidak percaya dengan Rusty, kemungkinan Rusty akan dipenjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Terlihat di gudang, Rusty berpikir dan belajar.
Apa yang akan Rasti katakan kepada para juri? Tak lama Jaden menghampiri Rasti dan menghibur Rasti. Jaden tidak ingin Rasti dipenjara. Rasti berjanji bahwa itu tidak akan terjadi. Hari persidangan terakhir tiba. Semua berkumpul di ruang sidang. Rasti berbicara di depan semua juri. Rasti menegaskan bahwa dirinya sangat mencintai Caroline, walaupun yang dilakukan Rasti adalah sesuatu yang salah dan menyakiti istri dan anaknya. Rasti menyadari hal itu, namun Rasti menegaskan bahwa Rasti tidak akan melakukan hal keji itu ke Caroline. Rasti juga menegaskan ke juri bahwa pihak penuntut yaitu Tommy melakukan hal ini bukan atas dasar keadilan, namun atas dasar ketidaksukaan kepada Rasti secara personal. Karena diketahui bahwa Tommy juga memiliki rasa terhadap Caroline. Rasti juga menjelaskan bahwa saksi utama dan keluarga Caroline yang bersangkutan tidak pernah diselidiki oleh polisi. Dan penyelidikan ini hanya berfokus ke Rasti tanpa bukti yang konkret terhadap Rasti. Rasti menegaskan bahwa selama 15 tahun Rasti menjadi jaksa, Rasti tidak pernah melakukan penuntutan seperti yang Tommy lakukan saat ini, yang mengabaikan penyelidikan terhadap saksi dan orang yang berhubungan dengan korban. Rasti menjelaskan seorang jaksa mengemban beban besar di mana jaksa harus memuaskan masyarakatnya, di mana jaksa harus memberi masyarakat pelaku agar masyarakat merasa puas dengan kinerjanya. Dan jaksa penuntut saat ini menggunakan Rasti untuk menjadi penanggung jawab kasus Caroline tanpa bukti yang jelas. Rasti menegaskan bahwa terlihat jelas kebencian di mata jaksa penuntut ke Rasti. Rasti meminta juri untuk membuka mata dan menentukan pilihan dengan semua fakta yang juri dapatkan dari awal persidangan dimulai. Tommy berbicara ke para juri. Tommy menegaskan bahwa cinta yang dimiliki Rasti bukan cinta biasa, namun sebuah obsesi terhadap korban. Rasti juga menyerang kepala penyidik dan menyuap beberapa orang untuk bersaksi palsu di peradilan ini. Tommy menegaskan bahwa DNA jelas ditemukan di tubuh korban, dan itu bukti kuat untuk kasus ini. Dan Tommy menyatakan bahwa tersangka adalah pembohong hebat. Tommy meminta juri untuk menentukan pilihan yang tepat di mana tersangka pembunuhan ini adalah Rasti, dan hakim akan menghukum pelaku seberat-beratnya. Lalu Sin maju beberapa waktu kemudian. Di sebuah ruangan Nico menemui Tommy. Tommy memiliki kesimpulan bahwa pengorek yang Tommy temukan di rumahnya sengaja ditaruh di rumah Tommy oleh Rasti. Jika Rasti kalah dalam sidang ini, maka Rasti akan menggunakan pengorek perapian itu untuk sidang yang lain. Tommy meyakini bahwa Rasti akan kalah dalam sidang ini. Tak lama Eugenia menghampiri mereka dan memberitahu bahwa juri sudah membuat keputusan. Alright, go ahead and stand, Mrs. Savage. Madam Clerk, if you'll read the verdict. Yes, Your Honor. Superior Court of Illinois, Cook County, case number 671, not guilty of the crime of murder in violation of penal code. Memutuskan bahwa Rasti tidak bersalah dengan kasus pembunuhan Caroline. Keluarga Rasti tersenyum dan menangis. Tommy dan Nico terlihat putus asa dengan keputusan peradilan, karena di awal jabatan mereka gagal menangani sebuah kasus. Di rumah, Rasti dan Barbara menyadari bahwa kemungkinan Tommy dan Nico akan mengajukan banding. Namun Rasti memiliki rencana untuk membuat itu tidak terjadi. Keesokan harinya, Rasti menemui wartawan dan memberikan komentarnya di depan seluruh wartawan. Rasti memberitahu bahwa selama sidang ini kita semua belajar, di mana Tommy dan jaksa penuntut yang lain membuang-buang waktu, di mana kita melakukan sidang namun pelaku pembunuhan asli masih berkeliaran di luar. Peradilan menunjukkan ketidakmampuan mereka menganalisa dan menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Rasti menegaskan bahwa keadilan masih belum tuntas. Rasti juga berjanji akan mengusut tuntas kematian Caroline dan akan menangkap pelakunya. Rasti juga menegaskan bahwa Tommy dari awal menutup mata tentang kebenaran dan hanya berfokus pada kebencian kepada Rasti. Dan jaksa wilayah yaitu Nico gagal total menjalankan tugas di awal masa jabatannya. Terlihat Tommy putus asa melihat berita Rasti di rumahnya. Di kantor, Nico menemui Tommy dan menenangkan Tommy. Tommy kecewa bahwa Tommy dikalahkan oleh Rasti di persidangan. Nico meminta Tommy untuk terus maju dan melupakan Rasti. Masih banyak kasus yang harus Nico tangani dan semuanya adalah tanggung jawab Tommy. Malam hari, Rasti menemui Barbara dan menanyakan ke Barbara kenapa malam itu Barbara membunuh Caroline.
Malam itu Rusty kembali lagi ke rumah Caroline dan menemukan Caroline tersungkur di lantai. Lalu Rusty mengikat Caroline seperti ikatan kasus kematian Bunny Davis untuk menutupi jejak, karena Rusty tahu bahwa Barbara yang membunuh Caroline. Karena Rusty melihat Barbara biasa saja setelah mengetahui kematian Caroline. Namun Barbara menyangkalnya. Barbara menjelaskan bahwa Barbara tidak membunuh Caroline, dan Rusty juga menyimpulkan bahwa Barbara lah yang menaruh besi pengorek api Caroline di rumah Tommy. Terlihat Jaden menguping pembicaraan Rusty dan Jaden menghampiri mereka. Jaden mengaku bahwa Jaden lah yang membunuh Caroline dan Jaden lah yang menaruh pengorek api ke rumah Tommy, dan pengakuan ini membuat kaget Rusty dan Barbara. Jaden menjelaskan bahwa Jaden sudah lama tahu hubungan ayahnya dengan Caroline. Jaden hanya ingin keluarga ini utuh. Tidak ada perempuan yang mengganggu rumah tangga ayah dan ibunya. Malam itu Jaden mendatangi rumah Caroline dan meminta Caroline untuk berhenti menemui ayahnya. Namun Caroline bilang bahwa ayahnya lah yang memulai dan terus menghubungi Caroline. Jaden memukul Caroline di kepalanya dengan besi perapian hingga Caroline tersungkur. Lalu Jaden pergi dari rumah Caroline dan mengubur besi perapian milik Caroline. Dan saat Jaden tahu ayahnya terpojok di sidang peradilan, Jaden membawa besi perapian milik Caroline ke tempat Tommy dan mengintimidasi Tommy agar Tommy takut. Rusty memberitahu Jaden bahwa Jaden melakukan ini untuk membela diri demi mempertahankan keluarganya. Rusty mencoba menenangkan Jaden agar tidak terkena penyakit mental, dan Rusty menegaskan ke Jaden bahwa Rusty akan melindungi keluarga ini agar tetap utuh. Rusty memeluk Jaden dan berjanji akan melindungi Jaden apapun yang terjadi. Di akhir cerita terlihat keluarga Rusty melakukan aktivitas seperti biasa dan terlihat menjadi keluarga yang utuh. Raymond juga menikmati waktu pensiunnya dengan istrinya. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti film ini. Rusty merupakan seorang wakil jaksa wilayah di mana Raymond adalah ketuanya. Saat itu Rusty dan Caroline menangani kasus Bunny Davis di mana Rusty dan Caroline berhasil menjebloskan Liam ke penjara seumur hidup. Nico adalah calon pengganti Raymond dan Tommy adalah orang kepercayaan Nico, di mana mereka berdua sama-sama membenci Rusty dan Raymond. Hingga pada suatu hari Caroline mati terbunuh di rumahnya dan Rusty menangani kasus ini. Di tengah jalan jabatan Raymond habis dan digantikan oleh Nico, di mana Tommy memegang kendali kasus Caroline dan menghentikan Rusty dari kasus ini. Tommy menjadikan Rusty tersangka pembunuhan karena hubungan Caroline dan Rusty terbongkar. Namun Rusty tidak membunuh Caroline. Rusty bertahan dalam persidangan dan melawan tuduhan berat dari Tommy dan Nico. Hingga pada akhirnya Rusty berhasil menang di peradilan. Rusty membuat Nico dan Tommy malu di awal masa jabatan mereka. Namun fakta tak terduga terjadi, di mana pembunuh asli Caroline adalah Jaden, anak Rusty, di mana Jaden tahu ayahnya selingkuh dan Jaden hanya ingin Caroline menjauhi ayahnya. Dan malam pembunuhan Caroline, Rusty lah yang mengikat jasad Caroline untuk menutupi jejak pelaku. Karena Rusty mengira bahwa yang membunuh Caroline adalah Barbara. Kemungkinan Nico tidak akan lama menjabat sebagai jaksa wilayah, karena di awal masa jabatannya Nico sudah mempermalukan dirinya sendiri. Dan Tommy kemungkinan akan mundur dari wakil jaksa karena merasa malu dengan kekalahannya melawan Rusty. Namun ada kemungkinan juga bahwa mereka akan menemukan kebenaran dan akan membawa Rusty beserta keluarganya duduk di kursi peradilan menjadi tersangka. Kita tunggu aja kelanjutan filmnya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.